Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik sebanyak 12 pejabat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan. Di antara pejabat-pejabat baru eselon 1 yang dilantik, ada 2 nama baru dalam Kementerian Keuangan. Mereka adalah Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Jaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Saat melantik 2 dirjen baru di Kementerian Keuangan itu, Sri Mulyani mengungkapkan secara gamblang arahan langsung Presiden Prabowo kepada Bimo Wijayanto dan Jaka Budi Utama. Sri Mulyani mengatakan kedua dirjen itu ditunjuk langsung oleh Prabowo dengan harapan mereka berdua mampu menaikkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sebab sebagaimana diketahui rasio pajak terhadap PDB atau tax ratio stagnan di level 10% selama 1 dekade terakhir. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan tugas kedua pejabat tinggi baru di Kementerian Keuangan itu sangat berat ke depan. Mengingat target penerimaan terus meningkat, mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi yang dituntut Prabowo tumbuh tinggi. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian uang beredar dalam arti luas atau M2 pada April 2025 sebesar 9.390 triliun rupiah. Dengan demikian, pertumbuhan uang beredar pasca Lebaran Idul Fitri 2025 ini terpantau tumbuh 5,2% secara tahunan. Meski masih berkembang, pertumbuhan posisi M2 pada April 2025 masih lebih rendah ketimbang pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 6,1%. Perkembangan M2 pada April 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Sementara itu, Direktur Eksekutif BI Ramdan Deni Prakoso menuturkan penyaluran kredit pada April 2025 tumbuh sebesar 8,5% secara tahunan setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,7%. Di sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 4,4% atau 8.741,5 triliun rupiah setelah sebelumnya tumbuh 4,7%. PT Shell Indonesia mengalihkan kepemilikan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Indonesia. Adapun pihak pembelinya merupakan perusahaan patungan baru atau New Joint Venture antara Citadel Pacific Limited dan Cefas Group. Dalam website resmi Shell Indonesia dibeberkan bahwa alasan pengalihan kepemilikan seluruh SPBU itu merupakan bagian dari strategi Shell untuk transformasi portofolio. Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutape mengatakan pengalihan kepemilikan bisnis ini mencakup jaringan SPBU Shell serta kegiatan pasokan dan distribusi BBM di Indonesia. Lebih lanjut, Susi menambahkan setelah proses pengalihan kepemilikan selesai, merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek. Ia pun memastikan kegiatan operasional jaringan SPBU Shell di Indonesia tidak akan berubah sebagai akibat dari pengumuman pengalihan kepemilikan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia turut buka suara perihal keputusan Shell Indonesia tersebut. Menurut Bahlil, keputusan Shell mengalihkan bisnis SPBU di Indonesia merupakan aksi korporasi yang lumrah dilakukan. Terlebih, Shell bukan perusahaan plat merah. Ia pun memastikan bahwa aksi korporasi yang dilakukan oleh Shell tidak akan berdampak pada bisnis hilir migas di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik pada Kamis 24 Mei meloloskan rancangan undang-undang pajak dan belanja yang mencerminkan sebagian besar agenda kebijakan Presiden Donald Trump serta diperkirakan akan menambah utang nasional sebesar triliunan dolar. RUU tersebut disahkan dengan selisih hanya 1 suara. Isi undang-undang mencakup sejumlah janji kampanye populis Trump, seperti keringanan pajak baru untuk tip dan pinjaman mobil, serta peningkatan anggaran untuk militer dan penegakan hukum di perbatasan. Donald Trump bahkan menyebut jika RUU tersebut merupakan bagian terpenting dari undang-undang yang pernah ditandatangani dalam sejarah Amerika. RUU tersebut disahkan dengan perolehan suara 215 berbanding 214 setelah perdebatan maraton yang berlangsung 2 malam berturut-turut. Seluruh anggota Partai Demokrat serta 2 anggota Partai Republik memberikan suara menolak, sementara 1 anggota Republik memilih abstain dan 1 lainnya tidak hadir. Dengan komposisi DPR saat ini yang hanya berselisih tipis 220 kursi untuk Republik dan 212 untuk Demokrat, Ketua DPR Mike Johnson tidak memiliki banyak kelonggaran.
RUU yang oleh Trump dijuluki sebagai RUU yang besar dan indah kini dikirimkan ke Senat yang juga dikuasai Partai Republik dengan komposisi 53-47. Amerika Serikat dan China sepakat untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka menyusul panggilan telepon antara pejabat senior pada Kamis 22 Mei waktu setempat yang menandakan keterlibatan tingkat tinggi kedua negara yang berupaya mencapai kesepakatan yang lebih luas. Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Choksu dan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau bertukar pandangan tentang berbagai isu penting. Namun tidak disebutkan apakah tarif masuk menjadi topik yang dibahas. Dan Wang, Direktur China di Konsultan Risiko Politik Eurasia Group, mengatakan meskipun panggilan tersebut mungkin tidak menunjukkan terobosan baru dalam perundingan perdagangan yang sedang berlangsung, namun hal ini merupakan sinyal positif bahwa Beijing sekarang tahu dengan siapa harus berbicara pada pihak AS. Setelah pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa, Swiss awal bulan ini, kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama untuk berupaya mencari kesepakatan lebih luas. Terakhir kali Amerika Serikat dan China mengeluarkan pernyataan bersama adalah pada November tahun 2023 yang berfokus pada kerjasama iklim.